Shalom. Berjumpa kembali bersama Nathanael dan Elizabeth di Samba, Samba, sama-sama belajar belajar Alkitab. Saat ini kita akan masuk ke Yohanes 5 ayatnya yang ke-31, melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari kemarin, bagaimana kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi Tuhan Yesus berusaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan untuk apa ia datang ke dunia ini. Nah, kita sudah belajar mengenai Tuhan Yesus berusaha menjelaskan bahwa dirinya ini bukan apa-apa. Tanpa Allah Bapa yang mengutusnya, maka ia tidak bisa melakukan semuanya ini. Dan ia tidak akan ada di tengah-tengah kita. Kemudian kemarin kita pelajari juga tentang kenapa sih kok Yesus harus menghakimi dan mengapa sih kok harus Yesus gitu kan. Kemudian kita juga sudah belajar di beberapa hari yang lalu bahwa Tuhan Yesus dalam apa yang ia kerjakan itu selalu mengikuti kehendak Bapanya, bukan kehendaknya sendiri. Nah, kita akan lanjutkan hari ini di ayat 31 dan selanjutnya. Apa yang akan Tuhan sampaikan berikutnya kepada kita, ya. Kita mulai dari ayat 31 dan 32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ayat 31 dan 32 ini berada dalam satu kalimat yang diucapkan. Sehingga kalimat 31 dan 32 ini akan saling menjelaskan dan menjadi satu, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Nah, di ayat yang ke-31 Tuhan Yesus ingin mengatakan tentang kesaksian yang diberikan oleh seseorang itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu berarti subjektif dari dirinya sendiri. Sehingga di ayat yang ke-32 dikatakan ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Sehingga kalau ada kesaksian dari orang lain, maka ada bukti yang menguatkan dari kesaksian betul yang sebelumnya. Gitu. Sebagai contoh, kita masuk aja dalam sebuah dalam kehidupan sehari-hari, dalam sebuah itu proses pengadilan gitu. Semisalkan seseorang didakwa gitu ya, ia pasti akan berusaha untuk membela dirinya berdasarkan apa yang dia inginkan. Akan tetapi diperlukan adanya saksi-saksi orang-orang yang menguatkan bahwa apa yang ia katakan itu benar. Kurang lebih seperti itu. Atau kalau mungkin contoh yang berbeda adalah, mungkin istri saya bisa menjelaskan kali. Atau dengan contoh yang berbeda kalau kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita adalah misalnya ketika saya mengatakan kepada orang-orang bahwa saya ini orang yang pintar masak. Masakan saya selalu laris di rumah misalnya. Ya mungkin apa yang saya katakan bisa benar atau tidak benar. Tetapi ketika suami saya mengatakan bahwa istri saya itu orangnya pintar masak. Dan setiap kali masak seluruh keluarga selalu menghabiskannya. Nah, maka kesaksian suami saya inilah menguatkan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Membenarkan apa yang disampaikan oleh istri saya begitu. Nah, kurang lebihnya dari ayat 31 dan 32 ingin menyatakan demikian. Kita akan lanjut ke ayat berikutnya. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ya. Ayat ke-33 dan 34 ini mulai menjelaskan kepada dia yang lain yang tadi disebut oleh Yesus. Ternyata dia yang lain yang disebut oleh Yesus itu adalah Yohanes.
Dikatakan di sini sekali lagi, perikop yang kita baca beberapa hari ini adalah perkataan Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Sehingga di sini dia masih mengatakan, Yesus masih mengatakan, kamu telah mengirim utusan. Kita refresh kemarin di kitab Lukas dan juga ada juga di kitab Yohanes, bagaimana orang-orang Yahudi itu mengirimkan. Jadi kemarin orang-orang Yahudi, imam-imam kepala dari Yerusalem mengirimkan utusan-utusannya kepada Yohanes untuk bertanya, siapakah engkau? Ya, waktu itu kita sudah pelajari. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ya, di Yohanes 1. Ya, tentang kebenaran. Ini adalah pada saat Yohanes mengatakan, aku ini hanyalah pembuka jalan. Yohanes mengatakan bahwa yang akan datang setelah aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, inilah yang Tuhan Yesus mau katakan di sini. Kebenaran itu. Kebenaran itu. Bahwa setelah Yohanes akan datang ia yang lebih mulia daripada Yohanes. Dan di Yohanes 3, Yohanes juga menyampaikan bahwa aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya. Dan pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada kesaksian yang terjadi langsung dari Allah. Langit, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan itu disaksikan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan itu, bahwa Yesus inilah, ia mendengar. Jadi Yohanes mendengar apa yang dikatakan Allah tentang Yesus, dan ia melihat saat ada roh yang turun kepada seseorang, itulah dia yang kuutus, itulah dia yang dijanjikan itu. Nah, di ayat yang ke-34 dilanjutkan, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Tuhan Yesus mau mengatakan apa? Bahwa oke, aku akan sampaikan ini semua, kebenaran ini aku sampaikan semua, termasuk Yohanes yang sudah bersaksi tentang aku pun aku sampaikan. Tujuannya adalah untuk supaya kamu itu ngerti, supaya kamu orang-orang Yahudi itu menangkap bahwa setiap nubuatan itu digenapi melalui Yesus. Akan tetapi sebetulnya Yesus itu tidak perlu mendapat kesaksian dari manusia. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah penggenapan dari janji-janji Allah. Yesus bisa membuktikan dirinya sendiri sebagai apa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi, sekali lagi kemarin kita belajar bahwa manusia itu tidak akan paham kalau tidak melihat apa yang sesuai dengan kemanusiaannya. Untuk itulah Allah mengutus Yesus sebagai manusia untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yohanes adalah pelita. Yohanes adalah terang yang bercahaya. Akan tetapi orang-orang Yahudi itu hanya mau menikmatinya seketika saja. Saat terang itu datang, mereka mau menikmatinya, tapi seketika saja. Artinya apa? Artinya orang-orang Yahudi hanya menerima sesaat, kemudian bersuka cita, kemudian mereka
mungkin ada yang bertobat karena panggilan dari Yohanes adalah bertobat, persiapkan jalan untuk Tuhan, dan mereka yang mau bertobat dibaptiskan. Mungkin ada mereka yang kemudian bertobat, akan tetapi mereka tidak, istilahnya kalau Tuhan Yesus di firman itu adalah yang orang menabur jatuhnya ke tanah yang berbatu-batu. Sehingga saat benih itu jatuh di situ, mereka senang, mereka semangat, mereka bersukacita, tapi karena akarnya itu tidak bisa tertanam dengan dalam, maka begitu ada panas, ada hujan, maka tidak tahan. Tanaman itu kemudian menjadi mati. Nah, demikianlah juga yang Tuhan Yesus mau sampaikan tentang orang-orang Yahudi ini, tentang Yohanes. Mereka terima Yohanes demikian, tapi itu hanya sesaat saja, tidak berlangsung lama. Yesus mengatakan bahwa ketika kamu sudah mengirim utusan kepada Yohanes, Yohanes menyampaikan, bersaksi tentang kebenaran, yaitu tentang Yesus sendiri sebagai Mesias. Tetapi Yesus mengatakan bahwa bukan kesaksian dari manusia itu yang diperlukan, tetapi yang lebih utama adalah manusia yang mendengar setiap kebenaran yang disampaikan, menjadi percaya, dan diselamatkan. Ya, itulah inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Tuhan Yesus mau supaya kita semua diselamatkan. Dan bagaimana keselamatan itu bisa kita terima? Yaitu dengan kesaksian kita. Kesaksian orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menyampaikan siapa Yesus sesungguhnya. Mari kita bangkit menjadi saksi Yesus, supaya setiap orang yang mendengar, supaya setiap orang yang melihat kita percaya bahwa Yesus sungguh adalah Mesias yang diutus Allah untuk keselamatan dunia. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Mesias bagi umat manusia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang melihat video ini Tuhan. Biarlah setiap hati terbuka dan terima kebenaran, meskipun kesaksian-kesaksian yang mereka terima mungkin tidak masuk akal bagi mereka. Tapi kami percaya kuasa-Mu nyata, Amin. kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu yang sanggup menjamah setiap hati dinyatakan. Dan biarlah setiap kesaksian menjadi benih yang akan tumbuh pada waktunya. Karena untuk itulah kesaksian itu ada, yaitu supaya kami diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Pelajaran luar biasa yang boleh dibukakan bagi setiap kita. Kita akan ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.